Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam akal sehat. Everybody dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Everybody yang budiman, ini channel Cadas yang mengupas, menguliti berbagai macam narasi akal sehat, mengedukasi, dan mengungkap sesuatu yang terjadi di lingkungan kita. Everybody yang budiman, pada saat ini kita akan coba membahas alasan orang berbuat kejahatan. Everybody yang budiman, salah satu hal yang kita yakini terjadi dalam kehidupan di dunia ini ialah perubahan. Sebagai manusia, tidak seorang pun yang dapat menghindari yang namanya perubahan. Walaupun kadang kita berharap untuk tidak mengalami perubahan ke bawah, pastinya dari apa yang kita dapatkan, kita ingin memiliki lebih dan lebih lagi, atau ingin berubah. Apalagi jika kita sedang dalam kenyamanan, serba berkecukupan, berprofesi seorang pejabat, dihormati, ingin selalu dalam keadaan yang sehat, dan hal-hal yang menyenangkan lainnya pasti akan kita ingini. Detik beralih ke menit, perubahan musim pun terjadi, zaman berubah, kita pun turut merasakannya. Yang muda menjadi tua dan lain sebagainya. Itulah semua hal yang tak seorang pun dapat memahami alunan perubahan tersebut. Patut kita berpikir realistis untuk menerima perubahan dalam tatanan kehidupan yang baru. Penting juga buat mengingatkan kita supaya selalu bersyukur dan tidak menyombongkan diri, tidak memegahkan atas semua yang kita miliki, serta tidak dengki kepada sesama, sebab semua hal itu pasti berubah, tak ada yang abadi. Everybody dimanapun Anda berada, sebuah kata bijak yang cukup memotivasi kita dari kalangan manapun, yaitu kalau engkau kaya, berbahagialah, sebab banyak hal yang bermanfaat yang bisa Anda lakukan. Kalau Anda miskin, berbahagialah, sebab hatimu akan lebih selamat dari penyakit hati, penyakit sombong yang sering menimpa orang kaya. Kalau engkau dilupakan, berbahagialah hatimu, sebab tidak banyak lidah yang mencelah dan mencacimu. Kita hidup di dunia ini tidak memiliki status sosial yang sama, apalagi sifat atau tabiat. Pola pikir saya dalam hal ini cukup simpel aja, yaitu di dunia ini setiap manusia tercipta dengan kepribadian yang berbeda. Melalui ini tentu menjadi pengaruh dalam setiap tindakan, dalam setiap bersosial. Perbedaan pendapat sekalipun tentunya menjadi hal normal bagi setiap individu. Akan tetapi, meletakkan sifat serta argumen antara yang kaya dan yang berilmu, dan orang miskin juga tanpa paksaan. Terkadang kita menyikapi sifat orang kaya ke sisi negatif, sebab memang pada umumnya pandangan masyarakat miskin atau orang bawah ini tertuju ke situ. Mereka yang kaya ini paling banyaknya susah menghargai orang bawah dan tidak beradab. Dan itu hal wajar memang, sebab persepsi saya begini: orang yang beradab itu memang pantas dihargai. Sekaya dan setinggi apapun ilmu,
atau seorang tanpa moral, sosialnya sangat tidak ada artinya. Sebab perlu kita tahu, iblis pun lebih tinggi ilmunya dibanding manusia. Bukankah begitu? Everybody yang budiman, mari kita jalani hidup ini dengan penuh rasa syukur dan rasa bahagia. Jangan sekali-sekali kita membandingkan hidup kita dengan hidup siapapun. Sebab hidup ini merupakan perjalanan, dan jalan kita cuma kita sendiri yang menentukannya. Hidup bukan merupakan pertandingan di bumi untuk mengejar siapa yang cepat kaya. Ingat, hidup sesuai dengan kemampuan, jangan sesuai kemauan. Spesifikasinya yang kita analisis saat ini tentang perubahan pola pikiran dan tindakan manusia. Pastinya kita mengalami perasaan yang tidak menyenangkan dan sampai menimbulkan emosi ketika sahabat yang kita kenal kompak dengan kita menunjukkan perubahan sikap terhadap kita sebab status sosialnya naik, melupakan rasa persahabatan, mengabaikan kita, dan intinya jadi seorang pengkhianat. Ya, saya katakan itu sah-sah saja. Sebab apapun di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin untuk berubah. So, berpikirlah realistis. Hidup ini sains. Anggaplah itu merupakan siklus kehidupan yang mesti kita terima dan jalani. Everybody, semua berbalik ke kita. Bagaimana kita merespon ke akal kita. Tentu kita sendiri yang merasakan dampaknya. Kita bawakan ke sisi negatif, maka kita harus bersiap-siap untuk menerima perasaan dan pikiran kita menjadi kacau. Dan sebaliknya juga. Everybody dimanapun Anda berada, saya yakin atau saya meyakini bahwa pengaruh lingkungan serta kepercayaan dan kebiasaan seseorang itulah ya membentuk pola pikir mereka dalam kepribadiannya. Namun satu hal yang menurut saya perubahan seseorang ini dapat terjadi terutama dalam tindakan mengarah ke sisi negatif, yaitu penyakit mental. Penyebabnya mungkin pernah dizolimi, tekanan keadaan, ataupun perasaan terluka. Berbeda ya halnya dengan seorang yang korupsi. Itu bukan penyakit mental, everybody. Beda banget ya. Saya ingat sebuah kata bijak dari Joshua Ford yang menyatakan begini. Tidak ada orang yang ingin diingat sebagai pribadi yang menyebalkan, jahat, dan tidak berguna. Kalau kita analisis, penjahat kelas kakep pun masih memiliki hati nuraninya. Tahu bahwasanya perbuatan yang dilakukan adalah jahat, tapi tidak bisa bernego dengan faktor lainnya yang menyebabkan dia lanjut melakukannya. Tawanan saja belum tentu pribadi seorang penjahat. Contoh dekatnya adalah seorang bapak kita yang kita kenal, Bung Karno, ketika ditahan oleh pihak Belanda sebab dianggap sebagai pemberontak oleh pihak Belanda, tapi bagi rakyat Indonesia pahlawan. Berapa tahun di penjara, ujungnya jadi presiden kita. Kita hidup di bumi ini untuk sawang sanawang. Everybody dimanapun Anda berada, saling memandang dan sadar akan kelemahan. Jangan sampai menilai atau membenci privasi orang lain. Alasannya kenapa untuk tidak menghakimi orang lain yang berbuat salah, yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan kita, yaitu hidup mereka bukan milik kita. Belum tentu
hidup kita lebih baik dari mereka. Dan pastinya saat kita jatuh di situasi yang sama, kita pun pasti tidak ingin dihakimi. Inilah everybody, penyebab-penyebab orang berbuat jahat. Dan hindari zona ini supaya Anda juga tidak menjadi penjahat bagi diri sendiri ataupun orang lain yang ada di lingkungan. 1. Moralitas abnormal. Sebuah studi membuktikan bahwa alasan orang tidak berbuat jahat adalah sebab mereka tahu itu salah sehingga mereka tidak melakukannya. Banyak orang berbuat jahat sebab mereka tidak merasa perbuatan mereka itu salah. Banyak pula yang berbuat kejahatan bukan tidak tahu bahwa itu salah, tapi kembali pada tuntutan. So, perbaikilah moralitasmu supaya tidak abnormal. 2. Keserakahan. Ya, keserakahan. Orang kaya juga melakukan kejahatan. Apalagi mereka yang hidup dengan gaya yang serba berkecukupan. Himpitan ekonomi, maksudnya himpitan keuangan yang tidak cukup, ketakutan, keegoisan, dan kecemburuan pada hidup orang lain juga menjadi penyebab timbulnya kejahatan. 3. Lingkungan. Kebiasaan yang baik akan rusak dan dari pergaulan yang buruk. Mereka pemakai narkoba pada umumnya yang tinggal di lingkungan kita, pencuri dan sebagainya, juga menjadi pengaruh aksi. Dan bila tidak kuat mental, kita akan terpengaruh. 4. Latar belakang. Keluarga merupakan komponen paling berpengaruh untuk membentuk karakter setiap individu. Seorang yang tumbuh dalam keluarga disfungsional akan berpotensi tinggi melakukan kejahatan. 5. Degradasi mental. Kemerosotan mental atau berkurangnya akhlak seseorang atau kelompok dapat dengan mudah melakukan kejahatan.